Apakah gunanya seseorang memperoleh dunia, namun ia kehilangan nyawanya? Matius 16 ayatnya yang ke-26. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang kita berpikir Tuhan itu jahat. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik. Namun, tahukah saudara bahwa ternyata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, di situ dinyatakan bahwa Tuhan menyelamatkan dosa seisi dunia. Namun yang perlu kita ingat pada sore hari ini atau tips atau inti yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini adalah, buat apa seseorang memperoleh dunia namun dia kehilangan nyawanya? Untuk apa seseorang memperoleh dunia ini, bahkan semuanya, namun dia kehilangan nyawanya? Maksudnya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak dalam Yesus Kristus, jika kita tidak berada di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, tentunya semua harta dunia, semua harta yang ada di dunia ini pastinya tidak ada gunanya. Karena jika kita mati, kita tidak akan hidup lagi, melainkan kita ke neraka. Oleh karena itulah benar yang dikatakan oleh firman Tuhan yang telah saya bacakan, bahwa seseorang itu tidak ada gunanya jika ia tidak percaya. Melainkan walaupun dia miskin, walaupun dia tidak memiliki kekayaan, tapi jika ia memiliki Tuhan, jika dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya dia memiliki segala-galanya. Karena firman Tuhan juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini banyak kita sesuatu hal yang perlu kita renungkan. Karena kenapa? Sebenarnya yang kita bahas pada hari ini merupakan sesuatu hal yang urgent sekali, yang banyak orang tidak mengerti. Banyak orang Kristen memahami ini kurang mengakomodasi dalam pribadi masing-masing, karena mereka memiliki pemikiran yang antusias, tidak mau mengenal kebenaran. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui, ternyata kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita, harta dunia tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita ke surga, hanyalah darah Yesus Tuhan kita. Hanyalah darah yang telah tercurah di surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengolok-olok, mengejek Kristus. Namun, tahukah saudara bahwa dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa salib itu dianggap kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Karena kenapa? Mereka tidak tahu makna daripada salib itu. Yang sebenarnya ternyata salib itu merupakan jalan di mana semua orang itu diselamatkan, dan semua dosa dunia ditangguhkan di atas kayu salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk apa di dunia ini kita hidup? Kita menjalani hidup, namun kita tidak memiliki kepastian untuk masuk surga. Oleh itulah saya selalu menekankan dalam firman Tuhan bahwa semua harta dunia ini tidak ada gunanya jikalau kita tidak memiliki Tuhan. Semua harta dunia ini bersifat tidak kekal, sifatnya tidak kekal, fana, habis, bahkan bisa dalam sekejap hilang dalam kehidupan kita. Namun apa yang perlu kita kejar sebenarnya? Harta apa yang perlu kita kejar ketika kita masih di dunia ini? Saya anjurkan bahwa ternyata harta yang lebih daripada harta duniawi ini di dunia ini adalah harta yang dicatatkan oleh Alkitab. Harta yang dicatatkan oleh Alkitab adalah harta surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah itu harta surgawi? Seseorang jika diselamatkan, jika dia hanya percaya saja tanpa memperoleh upah di surga, sebenarnya dia sangat bersyukur. Karena kenapa? Dia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Karena kenapa? Jika ia
hanya percaya saja dan bertobat, tetapi tidak melakukan sesuatu hal untuk Tuhan, mungkin dia dia diberikan kesempatan untuk masuk surga, namun dia tidak memiliki upah, saudara. Dia tidak memiliki upah jika ia tidak bekerja untuk Tuhan. Namun di sini saya menekankan bahwa selagi kita hidup, selagi kita bisa untuk melayani Tuhan, memiliki tenaga ekstra untuk melayani Tuhan, penginjilan, pergi melayani Tuhan, PA, tentunya kita gunakan energi kita itu untuk Tuhan, karena yang memberikan energi kepada kita adalah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat penting bagi kita, karena ini menyangkut mengenai keselamatan. Ini menyangkut tentang harta duniawi, karena harta ini, uang atau materi, tidak terlepas daripada mamon, tidak terlepas daripada hal-hal yang dikejar-kejar di dunia ini. Namun Alkitab berkata bahwa apa gunanya kita memiliki uang, kita memiliki rumah besar, kita memiliki segala-galanya di bumi ini, namun kita tidak memiliki Tuhan. Namun kita tidak memiliki Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kita tidak memiliki kepastian masuk surga. Kita tidak memiliki sebuah hal yang membuat kita, oh inilah yang benar. Tidak. Jika kita tidak memiliki itu, maka saya harap kepada Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mencarilah. Carilah, karena Tuhan sedang mengetok pintu. Karena Tuhan sedang berada di depan pintu untuk melihat dan mendapatkan engkau. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, mendapatkan orang-orang yang mau mengasihi Dia. Karena Tuhan tidak butuh harta duniawi, Tuhan tidak butuh uang, saudara. Kita tidak bisa sogok Tuhan di surga, tidak. Kita tidak bisa sogok Tuhan yang ada di surga, melainkan kita hanya cukup percaya dan bertobat, kita bisa pasti masuk surga. Sesimpel itu. Sesimpel itulah masuk surga. Dan tentunya diiringi dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai dengan pertobatan kita. Jadi intinya yang saya sampaikan pada hari ini adalah, saya harap kepada Bapak Ibu yang sedang mendengar atau menonton, supaya memiliki intensif, memiliki sebuah kekokohan dalam hati bahwa harta dunia itu tidak bisa membawa kita ke surga. Melainkan yang bisa membawa kita ke surga adalah hanya Yesus Tuhan kita yang telah mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buat apa seseorang memperoleh dunia ini, namun ia kehilangan nyawanya? Maranatha.